Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat dan sudah semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk absensinya, silahkan anak-anak mengisi Google Form yang sudah Ibu sematkan pada kolom chat Zoom ini. Untuk pembelajaran ini ada beberapa peraturan yang harus anak-anak patuhi. Yang pertama, kalian harus menyalakan kamera selama proses pembelajaran. Yang kedua, silahkan kalian mematikan mikrofon ketika Ibu sedang menjelaskan materi. Dan yang terakhir, kalian bisa raise hand ataupun menyalakan mikrofon ketika hendak bertanya, menjelaskan, serta memberikan tanggapan dalam diskusi ini. Langsung saja masuk pada pembahasan materi. Baik anak-anak, apa ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa ya? Bisa menjawab, Bu. Ya, Yogi, silahkan. Minggu lalu kita sudah belajar terkait konsep produksi, konsep distribusi, dan konsep konsumsi, Bu. Nah, benar sekali. Terima kasih Yogi atas jawabannya. Namun, untuk di pertemuan hari ini, kita lebih berfokus pada menganalisis peran pelaku ekonomi serta circular flow diagram. Sebelumnya, anak-anak, silakan kalian lihat pada slide PowerPoint ini, sudah tertera 3 gambar. Nah, dari 3 gambar ini, informasi apa yang bisa kalian peroleh? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Kelly. Ya, menurut saya, berdasarkan gambar tersebut, informasi yang bisa saya peroleh tentang kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Nah, benar sekali. Jadi, dalam gambar ini merupakan contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Nah, untuk pelaku ekonomi sendiri dibagi menjadi 4. Apa saja anak-anak? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Iza, silakan. Jadi pelaku ekonomi itu ada 4, Bu, yaitu RTK, RTP, RT pemerintahan, dan RT masyarakat luar negeri. Baik anak-anak, kita akan membahas circular flow diagram 2 sektor. Silahkan kalian simak penjelasan dari Ibu. Nah, untuk circular flow diagram 2 sektor ini, ingat-ingat ada 2 pelaku ekonomi yang terlibat. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Nah, baik. Di dalam circular flow 2 sektor ini juga terdapat 4 arus perputaran. Kita bahas satu persatu ya. Untuk arus yang nomor 1 ini adalah rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi untuk rumah tangga produsen demi kelancaran operasionalnya. Lalu, apakah ada yang tahu faktor produksi apa yang diberikan rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Iza, silahkan. Jadi, faktor produksi yang diberikan rumah tangga konsumen itu seperti tanah tenaga, kerja modal, dan skill, Bu. Ya, benar sekali. Ingat-ingat faktor produksi yang diberikan itu ada 4. Yang pertama adalah tanah, selanjutnya ada modal, selanjutnya ada tenaga kerja, dan terakhir adalah skill atau keahlian. Kita beranjak pada arus yang kedua. Dalam arus yang kedua ini, anak-anak, rumah tangga produsen memberikan balas jasa atas faktor produksi yang diberikan rumah tangga konsumen. Balas jasa itu seperti tanah. Nah, rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa berupa sewa. Untuk modal, balas jasanya berupa bunga. Untuk tenaga kerja, balas jasanya berupa upah. Dan terakhir adalah skill. Skill, balas jasanya adalah berupa laba. Ingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya, untuk arus yang ketiga, ini rumah tangga konsumen setelah memperoleh pendapatan dari rumah tangga produsen, mengalokasikan pendapatan tersebut untuk memberi barang atau jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Dan terakhir adalah arus yang keempat. Nah, arus yang keempat ini
rumah tangga produsen setelah memproduksi barang atau jasa, itu memasarkan produknya kepada rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi anak-anak, di dalam circular flow diagram dua sektor ini, antara pelaku ekonomi yang satu dengan pelaku ekonomi yang lainnya saling berhubungan dan saling berkaitan. Sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Pak Dokter. Bagaimana jika dalam memasarkan produknya rumah tangga produsen mengalami hambatan? Bagus sekali pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya Bu izin menjawab, kalau menurut saya RTP ini bisa melakukan inovasi pada produksinya lebih baik lagi, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik anak-anak semuanya, di sini Ibu akan sedikit menambahi. Jadi, jika rumah tangga produsen ini mengalami kesulitan dalam produksinya, selain bisa melakukan inovasi pada produknya, juga bisa dengan adanya campur tangan pemerintah. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Jadi anak-anak semuanya, kalian akan dibagi menjadi dua kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Untuk akses ke Google Classroom-nya, linknya juga sudah Ibu berikan di kolom chat Zoom ini. Silahkan kalian bisa mengakses dan mengerjakan LKPD itu. Untuk pembagian kelompoknya sendiri, silahkan dibagi sesuai urutan absen. Jadi, siswa dengan urutan absen nomor 1 sampai 5 berada di dalam kelompok 1. Untuk urutan absen 6 sampai dengan 10 berada di kelompok 2. Selanjutnya, silahkan kalian berkumpul pada room breakout Zoom ini untuk mendiskusikan LKPD-nya. Adapun dalam pengumpulan LKPD ini, juga silahkan kalian kumpulkan lagi di Google Classroom sebagai nilai tugas kalian. Kita mulai dari sekarang, selamat mengerjakan dan semoga sukses semuanya. Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD ini? Silahkan kalian bisa bertanya kepada Ibu. Saya Bu, ini saya kesulitan dalam menggambar sirkular. Ibu ini menggambar sirkular untuk masuk ke sirkular berapa ya? Nah, tadi sudah dibaca Handika di dalam artikelnya, ada berapa pelaku ekonomi. Kalau ada 4 pelaku ekonomi, kira-kira masuk pada circular flow diagram berapa sektor ya Handika? 4, Bu. Nah, iya benar. Jadi, di dalam artikel tadi kan ada 4 pelaku ekonomi. Nah, maka circular flow diagramnya itu masuk pada 3 sektor. Baik, kalaupun mengalami kesulitan yang lain, anak-anak bisa mencari dari internet, buku paket, artikel, maupun sumber-sumber yang relevan lainnya untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya, silahkan dilanjutkan lagi mengerjakannya. Pengerjaan LKPD ini sudah berakhir. Silahkan kelompok 1 kalian persiapkan presentasinya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kantor produksi tersebut memiliki peran yakni menyediakan lahan bagi perusahaan dalam peternakan sapi ini. Selain itu, rumah tangga masyarakat luar negeri ini juga bisa menjadi target pasar dalam memasarkan produk susu yang dihasilkan. Baik anak-anak, berdasarkan presentasi dari kelompok 1 tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana jika rumah tangga masyarakat luar negeri tidak mau bekerja sama dengan rumah tangga produsen dalam industri susu tersebut? Terima kasih. Ya, untuk kelompok 1 silahkan ditanggapi pertanyaan dari teman kalian tadi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Iza. Saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, jika rumah tangga masyarakat luar negeri ini tidak mau bekerja sama dengan rumah tangga produsen, maka industri Susu tersebut tidak dapat menyerap pangsa pasar luar negeri. Ya, sehingga pangsa pasarnya itu terbatas hanya dari dalam negeri saja. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk penanya? Baik, Bu. Waktu diskusi serta presentasi ini sudah selesai ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberikan evaluasi serta penguatan terhadap materi. Jadi di dalam artikel tadi sudah kalian baca dan juga kalian kerjakan LKPD-nya.
bahwa rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga masyarakat luar negeri memiliki peran masing-masing untuk memajukan kegiatan perekonomian. Baik, sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Untuk kegiatan selanjutnya, yakni mengevaluasi pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu siapkan di kuisis. Untuk linknya sendiri sudah Ibu sematkan di kolom chat Zoom ini. Silahkan kalian cek, kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ibu mulai dari sekarang. Ibu akhiri ya untuk kuisis ini. Baik anak-anak, kita sudah lihat di layar Zoom ini siapa yang menjadi pemenang dalam kuis ini. Nah, bagi anak-anakku yang belum berhasil, kalian jangan berputus asa, tetap siap belajar dan lebih semangat lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar apa saja. Untuk pelaku ekonomi sendiri ada berapa? Yuk, ada yang masih ingat? Ada 4, Bu. Ada STB, RTK, rumah tangga pemerintah. Nah, baik. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Jadi, keempat pelaku ekonomi ini masing-masing memiliki peran untuk memajukan perekonomian. Mereka juga saling berinteraksi yang tercermin dalam diagram circular flow 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Anak-anakku, untuk memahamkan pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan LKS yang ada di halaman 20 sampai dengan 24. Untuk poin yang dikerjakan adalah poin A sampai dengan poin C. Batas waktu pengumpulannya di Google Classroom adalah pukul 10 malam nanti. Marilah kita berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bisa menjadikan manfaat, serta anak-anakku bisa sukses ke depannya. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kalian harus lebih semangat lagi untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.